Puji Tuhan, kita bersyukur hari ini kalau kita lihat semalam Natal hampir membuat panitia was-was siapa yang datang karena hujan terus. Dan hujannya kalau begini itu lama, kalau hujan lebat itu cepat selesai. Nah, ini berlangsung terus sampai sekarang. Kita bisa dengar hujan lagi. Di mana nanti anak-anak Tuhan mendatang. Nah, ternyata Bapak Ibu bisa mengalahkan cuaca yang iklim dan yang kemungkinan bisa menghambat, tapi Bapak Ibu bisa berhasil datang ke rumah Tuhan. Ini adalah Tuhan yang menaruh keinginan itu dalam hati kita. Amin. Puji Tuhan. Nah, Natalnya akhirnya berlangsung dengan baik, luar biasa. Dan firman Tuhan disampaikan tentang tema kita ya. Ada, kalau Bapak Ibu lihat tema di spanduk sana, apa kira-kira temanya? Ada yang perhatikan, ada yang masang spanduk lah. Sempat terbaca waktu dipasang, ya Bu? Berakar di dalam Kristus. Ya. Mungkin karena asiknya memasang, nggak jadi lupa semua tulisan-tulisan, tapi tidak mengapa ya. Baik Bapak Ibu, kita dengarkan renungan sedikit firman Tuhan dalam Yohanes 16 ayat 26. Mari kita baca bersama-sama Yohanes 16 ayat 26. 1, 2, 3. Aku datang dari Bapa, dan aku datang ke dalam dunia. Aku meninggalkan dunia pula dan pergi kepada Bapa. Haleluya. Jadi ini adalah ringkasan perjalanan misi Yesus. Jadi dalam satu ayat ini kita melihat ringkasan misi Tuhan. Ya, begitu singkat, tetapi itulah intisari perjalanan. Ya. Aku datang dari Bapa, dan aku datang ke dalam dunia. Untuk apa dia datang ke dalam dunia? Jadi aku datang dari Bapa, berarti dia keluar dari Bapa, ya. Sumbernya itu dari Bapa. Kemudian aku datang ke dalam dunia. Nah, aku meninggalkan dunia pula dan pergi kepada Bapa. Jadi dia adalah saja. Jadi ngapain dia keluar dari Bapa, datang ke dunia, kemudian naik ke surga? Ini yang akan kita lihat secara singkat pada hari ini. Ya. Nah, dalam ayat yang lain, Kisah Para Rasul 4 ayat 12, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun, juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Amin. Nah, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun, juga selain di dalam Dia. Jadi tidak ada keselamatan. Dan selanjutnya, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain. Tidak ada. Ini kata yang akan kita garis bawahi pada hari ini.
tidak ada. Jadi saudara-saudara, Yesus mendominasi segala sesuatu, baik itu keselamatan, baik itu saudara-saudara nama, dia unggul, ya, dia mengontrol, dia menguasai semua. Gak ada yang dikasih sama orang karena orang gak punya kapasitas. Karena itu Bapak Ibu, ini sangat menarik bagi saya. Setelah saya renungkan, saya tidak tahu jenis khotbah apa ini. Jenis-jenis khotbah itu banyak, ya. Khotbah ekspositori, biografi, ada apa lagi Pak Sidalan? Ini Pak Sidalan Fakar nih. Dan kemudian ada topikal, ada ini lagi, jurnal apa? Lupa. Semua lupa, hanya mampir begini. Nah, ini kemungkinan ini topikal, ya. Jadi kalau eksegesa itu dari dalam keluar. Jadi ini sebuah topik. Setelah saya renungkan ini, ayat ini begitu hebat, ya, dan ini dituliskan oleh Yohanes meningkatkan siapa Yesus. Karena itu Bapak Ibu, kata yang tidak ada ini memang satu kata yang luar biasa, di mana seolah-olah tidak ada kesempatan, tidak ada peluang, karena memang tidak mungkin terjadi kalau bukan Yesus yang melakukannya. Nah, karena itu tema pada hari ini, tak seorang pun, tak seorang pun. Nah, kalau tak seorang pun, berarti siapa? Seorang pun. Mari kita lihat yang pertama yang saya renungkan dari apa yang Yohanes sampaikan. Jadi kalau kita baca Injil Yohanes, ada tulisan Yohanes itu, ada Injil Yohanes, ada 1 Yohanes, 2 Yohanes, 3 Yohanes, dan Wahyu. Ini bicara tentang kedalaman hati Allah. Jadi tidak sia-sia Yohanes itu bersandar di dada Yesus. Artinya begitu dekat dia memahami tentang Yesus. Jadi Yohanes ini sebenarnya orangnya kasar awalnya. Makanya disebut anak-anak guru. Nelayan-nelayan itu kasar, ya. Jadi kalau kita baca dalam Alkitab, mereka itu bertindak apa adanya. Kalau nelayan orang Yahudi itu nelayan yang susah didekati, berteriak-teriak, temperamental. Tetapi Yesus memilih orang ini. Ketika Yohanes ini, salah satu murid Yesus, berjumpa dengan Yesus, dia orang yang dijamah Tuhan. Karena dia melihat kasih Allah itu tanpa syarat. Kalau orang Yahudi kasihnya bersyarat. Yohanes melihat letaknya di dalam hati Tuhan tentang kasih itu. Makanya banyak dia bicara tentang kasih. Jadi dari Injil Yohanes, 1 Yohanes, 2 Yohanes, 3 Yohanes, dan kitab Wahyu itu banyak sekali Yohanes mengungkapkan tentang kebenaran di dalam Kristus Yesus. Dan salah satu adalah tak satu pun, tak seorang pun. Nah, dia begitu tegas. Tak seorang pun.
pun. Nah, mari kita lihat yang pertama dari Yohanes 3 ayat 13. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Tidak ada seorang pun. Jadi Dia itu membuat sebuah pernyataan yang patek, bahasa Batak. Dia membuat sebuah batasan yang jelas. Tak seorang pun yang telah naik ke surga. Mungkin saudara berpikir dalam Alkitab, masa tak seorang pun yang telah naik ke surga? Mungkin pikiran kita langsung ada, masa nggak ada ini. Bapak Ibu bisa nanti mencoba menjawab itu yang sudah Bapak tahu, Bapak Ibu tahu, ya. Sudah ada jawabannya kan? Nah, sudah kan? Nah, Yesus bilang tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga. Nah, orang yang sudah tahu jawabannya, ya kan? Ini Yohanes yang mengatakan, selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Jadi tak seorang pun yang telah turun dari surga. Nah, telah naik pun sama lagi, karena ada dua kata yang dua kalimat. Ya. Yang telah naik dan telah turun dari surga. Tapi saya pilih kata yang telah turun. Kalau yang telah naik, Bapak Ibu bisa menjawab dalam pikiran saudara. Nah, masalah turun ini yang sulit dijawab. Tak seorang pun. Kalau kita lihat Bapak Ibu siapa? Ini ya yang ada di pikiran Bapak Ibu kan? Nah, tak seorang pun yang telah naik. Dia kan sudah naik. Kenapa Yohanes berkata tak seorang pun? Buktinya dalam perjanjian lama, ya, dia tidak mengalami kematian, dia sudah naik. Kemudian di pikiran Bapak Ibu mungkin ada ini, dia tidak mati, dia sudah naik. Henok dikatakan dalam kitab, dia diangkat. Tidak dikatakan diangkat ke surga, ada nggak ditulis? Tapi dia diangkat. Tapi tidak masalah, ya, pastilah itu tujuan yang baik, ya. Surga itu maksudnya. Sementara Elia dikatakan dia dibawa oleh kereta kuda berapi, dibawa ke surga, itu jelas ke surga. Sementara Henok diangkat. Nah, tetapi kedua orang ini pastilah kemungkinan besar ke surga. Ke surga yang dimaksud oleh kita semua yang kita pahami selama ini adalah tempat tinggalnya Tuhan. Mungkin di pikiran kita juga si Musa, tapi Musa ini ada kelemahan dalam hal informasi tentang Musa ini, dia pernah mengalami kematian. Tapi dia malaikat Mikael berkelahi dengan
Iblis merampas mayat Musa dan Musa tidak ada di bumi, dia naik ke surga. Lalu satu waktu ketika Yesus bergumul di bukit, lalu Petrus melihat ada dua orang yang bersama dengan Yesus, yaitu Musa dan Elia. Berarti benar yang dikatakan Petrus bahwa Musa itu telah dirampas oleh malaikat, mayatnya dirampas sehingga dia bersama-sama dengan dia. Berarti mereka ada di satu tempat. Nah, padahal Bapak Ibu, kita memahami bahwa orang yang mati dalam Tuhan itu masuk ke Firdaus. Sementara Elia dan Henok belum mengalami kematian. Kemana? Nah, ini jadi bahan berpikir. Mungkinkah itu langsung ke rumah Bapak? Atau ke Firdaus? Karena di Firdaus adalah tempat peristirahatan, yaitu Eden, ya, tempat peristirahatan. Padahal kedua orang ini tidak mengalami kematian. Adakah tempat berbeda? Nah, sementara di rumah Bapa itu hanya bisa dimasuki jika Yesus datang kembali membawa kita ke rumah Bapa. Apakah duluan Henok dan Elia ke sana? Jadi sehingga Bapak Ibu kita lihat, ternyata Henok, Elia, kita kecualikan Musa karena dia pernah mengalami kematian, tapi kedua orang ini punya penilaian tersendiri. Mereka bergaul dengan Allah dan mereka diangkat oleh Allah. Tetapi Yohanes berkata, tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga. Lantas mereka ini kemana? Kalau Yohanes mengatakan tidak ada seorang pun, karena dia ingin menyatakan hanya Yesus. Hanya Yesus yang pernah turun dari surga dan naik ke surga. Tentu orang ini tidak pernah turun dari surga, kan? Tapi Yesus satu-satunya. Tapi masalah naik itu orang ini jadi problem untuk menandingi Yesus, gitu. Kalau masalah naik, kalau masalah turun hanya Yesus saja. Tapi kalau masalah naik, nah, jadi kemudian kedua orang ini jadi menjadi sebuah keingintahuan kita. Kemana mereka sebenarnya kalau begitu? Makanya Rasul Paulus mengatakan, aku dibawa oleh Tuhan ke tingkat ketiga dari surga. Nah, jadi ternyata surga itu bertingkat-tingkat. Ada jadi tingkat paling pusat itu disebut kerajaan, ya. Pusat kerajaan. Jadi Elia dan Musa tentu tidak masuk ke sana, tetapi ada di lapisan-lapisan dari kerajaan itu. Jadi yang dimaksud oleh Yohanes adalah sampai ke surga, ke pusat kerajaan itu. Dan Yesus tahu semua informasi di sana. Makanya kalau kita baca ayat sebelumnya, ayat 12, kalau bisa dibaca, Yohanes 3:12, ini adalah latar belakang dialog dengan Nikodemus. Kalau dibaca ayat 12, 11-12. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami
Iya. Jadi dari ayat itu kita tahu bahwa semua informasi surgawi sedang diceritakan di bumi. Dan tidak ada seorang pun yang bisa menceritakan secara komplit hal-hal surgawi, hal-hal Allah, kalau bukan berasal dari sana, yaitu Yesus. Makanya orang bumi tidak memahami. Makanya Yohanes mengatakan, tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Jadi Dia menegaskan, memastikan tidak ada seorang pun, hanya Yesus. Jadi hal-hal surga itu masih terlalu luas untuk dipahami. Istilah surga saja itu masih dalam pikiran itu begitu kompleks, ya, begitu misteri, begitu ajaib, apalagi tentang diri Allah itu. Tapi nanti kita akan ke sana, kita akan memahami dengan benar tentang surga itu. Amin. Satu waktu Rasul Paulus dibawa ke sana, dia mendengarkan bahasa-bahasa yang tidak bisa diucapkan manusia. Bukan tidak boleh, tapi tidak bisa. Kita ini nggak bisa mengucapkan, nggak mampu mengucapkan. Kosakata kita terbatas. Kita ini ada di dalam daging. Makanya Allah Dia membahasakan dirinya kepada manusia menggunakan istilah-istilah manusia. Karena kalau dipakai istilah surga nggak ngerti manusia. Allah menggunakan istilah manusia untuk memahami dirinya. Misalnya, di tangan kananku ada kekayaannya atau kemuliaan. Ya Pak ya. Di tangan kiri panjang umur. Punya tangan. Mata Tuhan ada di segala tempat. Lalu kita bayangkan mata. Mata. Emangnya Allah itu hanya mata saja? Dia menggunakan istilah manusia untuk menyingkapkan dirinya. Telinga Tuhan tidak kurang tajam untuk mendengar. Kemudian Allah menunjukkan punggungnya kepada Musa, karena kalau wajahnya Musa mati. Kau harus sembunyi di lekuk bukit itu. Nanti kalau aku lewat, engkau hanya lihat punggungku, kata Tuhan. Lalu kita ganteng punggungnya Sistian. Begitukah? Nah, jadi kita sudah terperangkap dengan konsep duniawi, konsep manusia. Kita tidak bisa mengenal tentang Allah. Makanya ada istilah mengatakan antropomorfis. Artinya Allah menunjukkan dirinya, membahasakan dirinya dengan bahasa-bahasa manusia. Allah menyatakan menjelaskan kepada manusia tentang dirinya dengan memakai bahasa-bahasa manusia. Makanya waktu Rasul Paulus naik ke tingkat ketiga dari langit, dia tidak bisa mengucapkan bahasa, dia tidak bisa mengucapkan, apalagi banyak hal lain. Jadi di dunia lain itu sulit kita pahami. Tapi puji Tuhan ada sementara kita bisa mencicipi. Roh Kudus diberikan kepada kita sebagai apa? Jaminan. Jadi seperti kita diizinkan mencicipi Allah itu, surga itu lewat kuasa Roh Kudus. Namanya pun mencicipi kan.
Jadi di sana, di langit baru itu, bumi baru itu ajaib luar biasa. Makanya Paulus mengatakan, kami tidak memperhatikan yang kelihatan. Yang kelihatan ini sementara, yang tidak kelihatan itu kekal. Kalau kita lihat yang sementara, kita putus asa, kita patah semangat, kita manggapian. Tapi Paulus mengarahkan dirinya kepada yang tidak kelihatan. Nah, yang tidak kelihatan itu begitu ajaib, begitu luas, harus diarungi dengan kuasa Allah sampai ke dalam. Makanya dengan tegas mengatakan, Yohanes berkata, tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia. Jadi Dia sedang mengekspos Yesus itu lebih unggul dari segala sesuatu. Tidak ada yang lain. Lalu kita lihat yang kedua, Bapak Ibu, hal yang kedua yang disampaikan oleh Yohanes 1:18. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, Dialah yang menyatakannya. Dan yang kedua, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Yohanes dengan tegas mengatakan tidak seorang pun yang pernah. Bagaimana kita mau menjumpai Allah sementara kita sendiri gak pernah melihat? Makanya ketika orang ingin mencari Allah yang tidak dikenal itu, satu waktu Rasul Paulus berjalan-jalan di Athena, di Areopagus istilahnya ya. Lalu orang Athena itu banyak sesembahan, banyak dewa-dewa. Lalu kepada dewa ini dipersembahkan ini, kepada dewa itu, dewa Zeus, dewa ini, ada namanya. Nah, dari begitu banyak dewa, mereka menyadari masih ada lagi kita nggak kenal. Kita nggak kenal, harus kita sisihkan persembahan untuk itu. Makanya disebut di situ, ditulis di situ, kepada Allah yang tidak dikenal. Nah, jadi ada satu dewa khusus diperuntukkan persembahan, karena mereka mengakui masih ada, tapi nggak tahu, nggak kenal siapa. Maka waktu Paulus jalan-jalan, nah, kamu yang percaya bahwa masih ada Allah yang tidak kamu kenal, itulah yang kuperkenalkan kepadamu, kata Paulus. Mulai dari situ dia menginjil. Allah yang tidak kamu kenal sekarang kuperkenalkan. Namun perkenalan yang dimaksud Paulus itu perkenalan yang sifatnya progresif ya. Ada ginosko, epiginosko, ada koida, ya, jadi mengenal seperti renungan semalam itu. Iman itu dia bertumbuh. Jadi yang di atas itu sebenarnya iman juga ya. Jadi kalau iman itu di dasar, di atas juga iman yang dinampakkan ya, iman yang bertumbuh. Jadi ada tahapan-tahapannya. Pengenalan pun demikian. Jadi kalau saudara kenal Yesus, jangan berpikir udah tahu. Taunya aku itu. Nah, itu akhirnya saudara tidak dibukakan Tuhan. Harus ada rasa haus, ada rasa lapar. Namun Yohanes mengatakan tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, karena Allah itu roh. Walaupun kita berkata kita mengenal Allah, amin, itu dengan iman kita. Dengan iman kita. Karena iman itu
Iman timbul dari pendengaran, pendengaran oleh firman Kristus. Iman itu memunculkan seperti sebuah tangan untuk menerima. Nah, tapi untuk melihat Allah itu secara komplit tak seorang pun. Mana bisa kita? Itu roh. Nah, roh ini pun saudara-saudara begitu kompleks. Imajinasi kita kan kalau kita katakan roh, apa yang ada di dalam pikiran Bapak itu? Roh. Apa? Angin, udara, begu, tuyul, roh. Roh itu tidak hanya seperti yang kita pahami. Roh itu begitu kompleks, begitu sulit untuk dipikirkan oleh manusia natural. Jadi siapa yang bisa mengenal Allah itu, yang pernah melihat, bagaimana kita menceritakan? Hanya Yesus yang bisa menceritakan dengan benar, dengan komplit, karena dia kenal, karena dia bersumber dari sana, dia sedang menceritakan sumbernya. Jadi yang punya kesaksian yang akurat tentang Allah, dia harus kenal Allah itu. Siapa yang bisa menyaksikan, menceritakan Allah itu secara akurat? Yohanes dengan tegas mengatakan, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Jadi banyak orang kan sekarang ini turun naik surga kan? Aku tadi dari surga, oh haleluya puji Tuhan. Naik turun, naik turun, naik turun. Tidak kali. Tapi mungkin surga itu tentang penglihatan. Tapi surga yang dimaksud oleh Yohanes itu adalah pribadi Allah itu sendiri. Makanya ada orang, kalau ada hamba Tuhan memang kita nggak menyangkal orang-orang percaya dalam roh dibawa ke surga, puji Tuhan. Tapi kalau seringkali bilang, aku semalam dari surga, turun lagi, naik lagi, turun lagi. Lalu ada hamba Tuhan dan mengatakan, yang ku tahu naik turun surga itu adalah iblis. Karena iblis itu turun naik kan mendakwa Ayub waktu itu. Jadi artinya gak boleh sembarang bicara aku dari surga. Makanya Yohanes dengan tegas mengatakan tidak seorang pun yang pernah melihat. Jadi kalau dia lihat surga, seolah-olah dia sudah sahabatnya Allah, dia sudah punya kualitas sekualitas Allah, dia sudah memahami Allah itu dengan sempurna. Walaupun kita memiliki karunia yang luar biasa, Yohanes sedang menegaskan tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Walaupun engkau sudah punya pengalaman yang luar biasa, tak seorang pun katanya. Tak seorang pun. Jadi Allah itu jauh lebih dari apa yang kita pahami. Sehingga Yohanes telah mematok, tak seorang pun. Dan macam-macam kau lihat Allah kau bilang. Ini jadi orang-orang Kristen harus mengerti kebenarannya supaya enggak macam-macam gitu, sehingga dia haus akan firman dia. Apalagi umumnya karismatik itu kurang disiplin lagi, kurang apa lagi gitu kan. Makanya firman Tuhan ini yang benar. Makanya saya seringkali ngobrol sama Ibu Tuhan. Nah itu. Makanya kenapa kita seringkali diomong orang? Suka-sukanya ngomong.
anak-anak Tuhan kan seperti itu, ngomong suka-sukanya. Kalau dia punya pengalaman rohani, kayaknya dia udah sama dia semua surga itu. Orang lain nggak boleh. Surganya semua itu, Tuhannya semua itu. Nah, di satu sisi memang mereka ada juga kurangnya. Mereka tidak mengakui bahwa Allah bisa menyingkapkan hal-hal surgawi kepada kita. Tapi di sisi lain banyak anak Tuhan tidak terkontrol, tidak punya pengetahuan yang benar tentang Tuhan. Akhirnya dia nggak punya akar, nggak berakar dia. Nah, jadi Yohanes telah mematok, dan patokan ini kayaknya permanen sampai kekal. Ya, ingat itu. Ini permanen sampai kekal. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah, yaitu Yesus Kristus, yang ada di pangkuan Bapa. Pangkuan Bapa artinya yang ada bersama dengan Dia. Jadi istilah pangkuan dipakai lagi istilah manusia. Enggak, kalau Bapa nggak memangku Yesus begini, itu kan pikiran kita. Tapi pangkuan di sini adalah sebuah hubungan yang dekat. Dialah yang menyatakannya, Dialah yang menyatakannya. Menyatakan artinya membuka yang tertutup. Jadi misalnya ada di sini tujuh saji. Makan apa kita hari ini? Kata Nikolas. Tengok aja bang di situ. Dibukalah tujuh saji. Oh ini. Jadi yang tertutup itu dibukakan. Nah, yang bisa membukakan Allah itu hanya Yesus. Itu berlangsung terus sampai ke dalam kekekalan. Yang bisa menampakkan. Jadi supaya kita mengenal keajaiban dari Allah itu hanya lewat Yesus Kristus. Dia adalah gambar dan wujud Allah. Dia adalah cahaya kemuliaan Allah. Jadi Yesuslah satu-satunya yang menunjukkan siapa Allah itu. Di luar Yesus orang tidak akan kenal Allah, agama manapun. Karena Allah itu roh. Nah, Bapak Ibu lihat sedikit ini. Ini Bapa. Kemuliaan, ya. Makanya ada warna-warna. Kalau di sekolah kita ada pelajaran tentang warna, ada pelajaran tentang angka. Angka 1, angka 2, angka 3, apa maksudnya gitu ya. Angka 3 dihitung 2, angka 4, angka bumi, angka 5, angka penebusan. Angka-angka banyak artinya. Jadi arti-arti ini seringkali diambil oleh apa namanya, tugil. Angka ini. Tapi dalam sekolah kita angka-angka ini ada artinya, ada maksudnya. Warna juga ada, warna ungu, merah, ada artinya. Nah, warna kuning ini warna emas, warna kemuliaan, seringkali digambarkan dengan Bapa. Itu hanya warna, bukan berarti Allah itu berwarna ya, jangan salah mengerti. Ini hanya lambang ya. Nah, makanya lambang gereja kita itu apa? Benderanya apa? Kuning, merah, biru. Kayak Indomaret. Kalau Indomaret apa dulunya? Biru atau pelen juga gitu ya? Pelen. Ada banyak saya lihat memakai ketiga warna itu. Nah, tapi bagi pelen mungkin beda maknanya, atau bagi Indomaret atau ada lagi yang memakai itu. Tapi ini warna ini adalah lambang Bapa, emas, kemurnian, kesucian. Kemudian Yesus dipakai warna merah, ya, yaitu darah.
Roh Kudus dipakai warna biru, biru langit. Saya buat begini supaya Bapak Ibu bisa lihat perbandingan warna itu. Nah ini tidak kelihatan. Dan Roh Kudus juga kelihatan. Ini roh kan? Semua roh. Jadi kalau ditanya Bapak itu apa? Roh. Yesus itu, firman itu apa? Roh. Roh Kudus itu apa? Roh. Nah, berarti salah nggak kalau saya sebut Roh Kudus itu rohnya roh ini? Kan jadi masalah dalam pikiran. Masa ada rohnya? Jadi kalau saya mengajar, apa ini? Pengajaran baru. Secara logika kan begitu. Rohnya roh. Nah, kita nggak memahami tentang roh ini. Jadi untuk memahami diri Allah itu, ya roh Allah. Untuk menyelami. Nah, siapa yang memperkenalkan Allah itu dalam wujud? Yaitu Yesus. Yesus ini firman. Makanya Yohanes bilang, tidak seorang pun yang pernah melihat. Bahkan dalam kitab Wahyu, Allah memenuhi semua, tak terlihat. Wujud Allah itu hanya ditampilkan oleh Yesus Kristus. Di luar Yesus Kristus tidak ada wujud Allah yang lain. Makanya Yohanes berkata, tak seorang pun, agama manapun, sesembahan manapun, tidak ada yang bisa menampilkan Allah, karena tidak ada seorang pun yang pernah melihat. Yang pernah melihat adalah firman itu menjadi manusia. Dialah yang merepresentasikan Allah itu. Lalu murid berkata, di manakah Bapak itu? Loh, Mas, sudah lama aku bersama-sama dengan kamu. Kenapa kau bertanya lagi di mana Bapak itu? Barang siapa yang sudah melihat aku, dia sudah melihat Bapa. Tidak ada figur lain dari Allah selain Yesus Kristus. Tak seorang pun sampai ke dalam kedekatan. Jadi posisi Yesus itu begitu penting sekali untuk mengenal Allah. Dia sudah kop semua. Gak ada, jangan baca lagi. Jangan serta apa udah melihat Allah, udah melihat Allah. Hanya lewat Yesus. Hanya Yesus yang tahu Bapaknya. Dia punya Bapa. Dan kalau ada Allah yang dikenal oleh agama lain, tapi bukan Yesus yang menampilkan, nah di situ sesatnya. Hanya Yesus yang menampilkan kebenaran dari Allah yang sesungguhnya. Makanya Bapak Ibu bersyukur, amin. Bersyukur walaupun awalnya kita tidak dilahirkan Kristen, peluang kita untuk kenal Yesus jauh lebih besar daripada kita dilahirkan di luar Kristen. Dan orang di luar Kristen percaya kepada Yesus, satu keajaiban luar biasa. Kita bersyukur, peluang-peluang kita lebih besar. Walaupun awalnya kita lahir sebagai Kristen KTP, tapi kesempatan itu begitu luas. Andai kata saudara lahir di Arab, saudara pasti Islam. Atau saudara lahir di India, kemungkinan Hindu. Jadi ada peran orang tua kita juga. Walaupun orang tua kita bodoh-bodoh, gak kenal Tuhan, ya paling tidak secara KTP kita sudah di backup. Dan akhirnya kita punya peluang mengenal Tuhan. Dan akhirnya kita mengenal Yesus, Sang Pencipta langit dan bumi. Amin. Itu yang dikatakan oleh Allah itu roh. Siapa yang bisa mengenal roh itu dengan benar? Yaitu Putra.
anak tunggal Bapa. Dia yang menyatakan. Bagaimana supaya kita bisa mengenal Roh Kudus itu diberikan kepada kita, ya, untuk menyelami kepribadian dari Allah itu. Amin. Amin. Ada sedikit tambah. Udah tahu itu lama ya. Puji Tuhan lah kalau sudah tahu. Puji Tuhan. Yang ketiga, Yohanes 15:6. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Jadi ini pernyataan Yesus yang ditulis oleh Yohanes. Jadi bagi Yohanes ini tidak ada seorang pun itu jangan sampai terlewatkan dari tulisan-tulisan. Dia sedang menggolkan tak seorang pun, tak seorang. Nah, untuk sampai kepada Bapa tidak ada seorang pun di bawah kolong langit ini yang diberikan namanya kepadanya, nama kepadanya. Di dalam nama itu kita diselamatkan, hanya di dalam nama Yesus. Tidak ada keselamatan di luar Yesus. Dan ini sudah didominasi Yesus. Tidak ada seorang pun, karena Dia yang kenal. Dia berasal dari sana. Jadi kalau ada kepercayaan lain, kita mau masuk surga yuk, kemana? Surga itu punya Allah. Lalu bisa masuk surga tanpa jalan. Jalan mana? Jalur sana, jalur sana, jalur sana. Dan tidak mungkin sampai. Kemungkinan besar dia ke sebuah tempat neraka. Jadi hanya satu jalan. Jadi tidak ada seorang pun itu, tak seorang pun yang datang kepada Bapa, yang datang kepada Allah. Jadi tidak ada seorang pun itu artinya adalah tidak ada cara lain. Tidak ada cara lain. Tidak ada seorang pun itu berarti tidak ada agama. Tidak ada seorang pun artinya tidak ada kepercayaan. Tidak ada ajaran. Tidak ada peraturan yang bisa membuat kita masuk surga kecuali Yesus Kristus. Tidak ada cara lain, hanya nama Yesus. Nama Yesus. Amin. Jadi Yesus ini nama yang menggetarkan hati kita. Jadi kalau saudara berdoa Yesus, di dalam nama Yesus, makanya kalau berdoa di dalam nama Yesus. Memang Tuhan tahu ya, kalau kita bilang nama itu, Tuhan tahu ya memang ke situ yang arahnya. Tapi pernyataan-pernyataan itu harus perlu keluar dari mulut kita. Di dalam nama Yesus, tidak ada nama lain. Amin. Karena itu Bapak Ibu, ada sebuah lagu, silakan pemain musik. Sebuah lagu di sekolah kita yang dulu waktu kami sekolah kitab dinyanyikan dibawa oleh Audatu kami ke Jakarta